Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Zulfa Saadah. Oke, di video kali ini aku bakalan ngejelasin materi tentang yang pastinya kalian udah banyak yang tahu ya, tapi nggak apa-apa, kita bahas aja. Ini manajemen bisnis syariah dan fungsinya. Oke, langsung saja kita bahas, nggak usah kelamaan ya. Oke, kita simak. Berbicara tentang manajemen syariah, pastinya kalian banyak yang bertanya-tanya kan, apa sih manajemen itu, apa sih bisnis itu, dan apa sih syariah itu. Lalu fungsi manajemen itu apa aja sih, dan manfaat dari menerapkan fungsi manajemen itu apa aja sih, dan bagaimana dampaknya apabila suatu perusahaan itu tidak menerapkan sistem manajemen dengan baik dan benar. Oke, semua itu akan aku bahas satu-satu. Jadi mari kita simak videonya. Oke, yang pertama, manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu, kata manajemen mungkin juga berasal dari bahasa Italia, yaitu manager, yang berarti mengendalikan. Sedangkan bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu bisnis, yang berarti usaha, perdagangan, usaha komersial. Bisnis juga berarti aktivitas guna meningkatkan nilai tambah barang dan jasa. Sedangkan syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu syara atau syariat, yang berarti the Muslim law atau hukum Islam. Syariah juga berarti perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jadi secara umum itu manajemen syariah adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan metode syariah dan telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama itu planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat itu controlling. Selanjutnya aku akan membahas tentang fungsi manajemen. Planning itu apa, organizing itu apa, actuating itu apa, dan controlling itu apa. Planning atau perencanaan. Dalam manajemen, planning atau perencanaan yaitu suatu proses mendefinisikan tujuan suatu organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan penting untuk menentukan secara keseluruhan tujuan perusahaan dan upaya untuk memenuhi tujuan tersebut. Tanpa perencanaan yang tepat di dalam suatu perusahaan yang sedang berkembang, dapat membuat operasi perusahaan tersebut tidak berjalan sesuai dengan jalurnya. Penyimpangan ini bisa berakibatkan pada ketidakteraturan hingga kebangkrutan. Organizing atau pengorganisasian. Organizing atau pengorganisasian yaitu suatu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam suatu perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari pengorganisasian yaitu untuk mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang telah dibagi menjadi lebih efisien.
Pengorganisasian secara lebih gampang dapat dilakukan dengan menentukan apa tugas yang dikerjakan dan bagaimana harus dikerjakan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui proses yang lebih terstruktur atau terorganisasi. Di dalam pengorganisasian itu terdapat yang pertama, penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dan yang kedua, perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan membawa hal-hal tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, penugasan tanggung jawab tertentu. Dan yang keempat, pendelegasian wewenang kepada individu-individu tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Actuating atau pengarahan. Actuating itu secara bahasa adalah pengarahan atau dengan kata lain pergerakan. Pelaksanaan secara istilah, actuating adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai suatu tujuan perusahaan atau organisasi. Menurut George R. Terry, mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai suatu sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dengan kata lain, actuating itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan atau planning dan usaha pengorganisasian. Pelaksanaan actuating atau pengarahan dalam organisasi itu ada 4. Yang pertama directing, yang kedua coordinating, dan yang ketiga itu motivasi, yang keempat communication. Controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan adalah suatu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah direncanakan di awal. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut, atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta tujuan yang ingin dicapai. Pengawasan dapat terjadi dalam 2 sisi. Yang pertama, pengawasan positif, di mana mencoba mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien. Dan yang kedua, pengawasan negatif, di mana mencoba menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak akan terjadi kembali. Manfaat fungsi manajemen. Manfaat fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama itu, manajemen akan memudahkan kita untuk menyajikan kerangka kerja untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga target pun akan lebih mudah untuk ditentukan. Yang kedua, membantu manajer dan para anggota untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, dan efektif. Yang ketiga, mengatur segala komunikasi antar jabatan sehingga dapat mencapai kesepakatan dan hubungan kerja yang ideal. Dan yang terakhir, manajemen membantu menentukan langkah-langkah kerja agar para anggota dapat memahami petunjuk teknis kerja secara menyeluruh. Nah, dengan adanya penerapan fungsi manajemen yang baik di suatu perusahaan, maka akan memungkinkan yang pertama, organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan. Yang kedua, para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur yang ada.
Dan yang terakhir, kemajuan dapat terus dimonitoring dan diukur sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan. Nah, bagaimana dampaknya jika suatu perusahaan tidak menerapkan fungsi manajemen dengan baik? Yang pertama, tidak maksimalnya sumber daya dalam organisasi. Yang kedua, fokus tujuan tidak jelas. Yang ketiga, memiliki daya saing yang kurang kuat. Yang keempat, tidak bisa meminimalisir resiko. Yang kelima, keuntungan bisnis tidak diolah dengan optimal. Nah, sekian dulu ya materi pemaparan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.